Baik, kita mulai kuliah kita, untuk mata kuliah Pengantar Manajemen Bisnis. Perkenalkan, nama saya Kori Yohana, biasa dipanggil adalah Kori. Nah, mata kuliah yang saya bawakan semester ini adalah mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis. Pertemuan ini atau SKS sebesar 3 SKS. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita baca doa untuk kelancaran kuliah kita. Baca doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya akan menerangkan deskripsi singkat mata kuliah Pengantar Manajemen Bisnis. Mata kuliah ini bertujuan untuk menambah pemahaman mengenai konsep dasar dari manajemen bisnis dan peran manajemen pada strategi organisasi bagi baik organisasi penghasilan produk maupun jasa melalui penjelasan tentang istilah, definisi, konsep yang telah disepakati dalam disiplin serta praktek ilmu tersebut. Nah, pengantar manajemen dan bisnis juga bertujuan memberikan pemahaman berbagai usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Juga dapat mengetahui pentingnya manajemen bagi pengolahan organisasi. Aspek-aspek yang dilakukan manajemen serta fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, perorganisasian, koordinasi, motivasi karyawan, pengawasan, termasuk juga pengambilan keputusan. Baik, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami pentingnya manajemen bagi satu, pengolah organisasi, aspek-aspek yang dilakukan manajemen, serta fungsi-fungsi manajemen. Yang kedua, ilmu, teori, dan prinsip manajemen, serta lingkungan manajemen. Dan yang ketiga, memahami hubungan teori dan praktek manajemen. Dan yang keempat, mengidentifikasikan bidang utama lingkungan eksternal yang mempengaruhi keputusan manajemen. Nah, materi yang akan kita pelajarin selama 1 semester. Pertama, materi tentang manajemen dan manajer. Kedua, perkembangan teori dan manajemen. Ketiga, manajemen dan lingkungan. Keempat, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Kelima, perencanaan atau fungsi perencanaan strategi. Keenam, fungsi perorganisasian. Dan ketujuh, fungsi staffing. Kedelapan, motivasi kepemimpinan. Kesembilan, komunikasi dalam perusahaan. Dan kesepuluh, manajemen konflik. Dan ke-11, pengambilan keputusan. 12, fungsi pengendalian. Dan 13, perilaku konsumen. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai, kita menjelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan selama 1 semester. Nah, biasanya
Karena kita kuliah melalui daring, bukan luruling, maka setiap mahasiswa kita bagi menjadi 13 kelompok. Nanti kalian bagi 13 kelompok dari jumlah mahasiswa di kelas kalian. Kemudian untuk bahan yang akan kalian presentasikan mungkin bisa kita kocok yang mana kelompok mana akan mendapat nomor 2, kelompok mana mendapatkan nomor 3 dan seterusnya. Ya. Nah, setelah itu kalian presentasinya itu diunggah ke YouTube. Sebelum kita masuk kuliah, presentasi tersebut sudah diunggah. Dengan demikian, teman-teman kalian yang tidak presentasi bisa melihat apa yang telah kalian presentasikan. Kalau teman-teman kalian tadi tidak mengerti, boleh bertanya pada saat kita diskusi dalam kelas daring. Ya, kita diskusi, kelompok penyaji akan berusaha menjawab apa yang ditanyakan atau apa yang kita buat diskusi oleh kelompok pendengar. Dan kemudian penyaji membahasnya. Kalau tidak mengerti atau kurang paham, maka ibu yang akan lebih menjelaskan lagi. Kan tetapi kalau kalian sudah mengerti, ibu hanya menguatkan saja bahwa itu adalah benar. Ya, itulah perkuliahan kita selama 1 semester. Ingat bahwa kita untuk kehadiran, keaktifan kita nilai. Ya. Jadi dalam diskusi ibu akan menilai sikap kalian, kognitif kalian, dan psikomotorik kalian. Semuanya bisa ibu nilai dalam kelas diskusi nanti. Nah, kemudian karena ini mata pelajaran 3 SKS ya, 3 SKS berarti nanti kita buat atau kita lihat di silabus kita rincian bagaimana penilaian pada saat proses, penilaian UTS dan penilaian UAS serta tugas-tugas yang lainnya. Baik, untuk itu pertemuan pertama ini ibu yang akan menjelaskan. Nah, kita masuk tentang manajemen dan manajer. Nah, di dalam pendahuluan, ibu akan bertanya atau siapa yang membutuhkan manajemen? Jelas itu perusahaan. Kedua, semua tipe organisasi. Dan ketiga, semua tipe kegiatan. Jadi ada tiga tipe yang membutuhkan manajemen. Mengapa manajemen dibutuhkan? Pertama, untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, kalau dalam suatu perusahaan tujuan organisasinya apa, maka diperlukan manajemen. Kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Misalnya, bidang pemasaran dengan bagian pemasaran dengan bagian produksi itu sering terjadi pertentangan karena bagian produksi inginnya memproduksi sebanyak-banyak mungkin. Seharusnya bagian pemasaran menjual barang itu sebanyak-banyak mungkin. Akan tetapi sering terdapat ketidakseimbangan sehingga terjadilah pertentangan-pertentangan tadi. Nah, itulah dibutuhkan manajemennya. Dan ketiga,
untuk mencapai efisien dan efektivitas. Jadi, manajemen itu dibutuhkan untuk mencapai efisien dan efektivitas. Nah, kita selalu menyebut, eee, orang ekonomi itu harus efisien, orang ekonomi itu harus efektivitas. Nah, ini kita lihat ya, apa itu efisien? Efisien adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, derajat atau tingkat pengorbanan dari suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, gitu ya. Jadi, kalau kita lihat konsep matematika, rasio antara output, keluaran dan input itu haruslah balance atau efisien, ya. Kita lihat output. Output itu adalah hasilnya, kemudian produktivitasnya dan performance-nya. Sedangkan input tenaga kerja, ya tenaga kerjanya ada berapa, bahan bakunya bagaimana, uangnya ada atau tidak, kemudian mesin dan waktunya bagaimana. Apakah mesinnya waktunya singkat dengan memakai mesin itu atau tidak. Nah, kita masuk seorang manajer yang efisien. Manajer yang bisa mencapai output lebih tinggi daripada input yang digunakan itu adalah seorang manajer efisien. Kemudian, manajer yang dapat meminimumkan biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai output yang telah ditentukan. Jadi, seorang manajer yang efisien adalah bisa meminimumkan biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai output yang ditentukan, ya. Dan ketiga, seorang manajer efisien yaitu manajer yang bisa memaksimumkan outputnya dengan jumlah input yang terbatas. Jadi outputnya bisa besar dengan jumlah input yang terbatas. Itu adalah seorang manajer yang efisien. Nah, kita masuk pada efektivitas. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Derajat atau tingkat kepercayaan hasil yang diharapkan. Manajer yang efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode atau cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Itu kita sebut manajer yang efektif. Jadi seorang manajer harus bisa memilih yang mana harus dilakukan, pakai metode apa, cara apa, dengan tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini Peter Drucker mengatakan bahwa efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar, ya, pekerjaan yang benar. Sedangkan efisien adalah melakukan pekerjaan dengan benar. Kalau tadi yang benar, kalau ini dengan benar. Itu perbedaannya antara efektivitas dan efisien menurut Peter Drucker, ya. Jadi kalau efektivitas melakukan pekerjaan yang benar, sedangkan efisien melakukan pekerjaan dengan benar, ya. Itu perbedaannya. Baik, kita lihat pengertian manajemen. Di sini, manajemen merupakan proses perencana atau planning, serta perorganisasian atau organisasi, kemudian pengarahan atau actuating, dan pengawas atau controlling. Nah, usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Nah, ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Itulah seorang manajer. Nah, skema pengertian manajemen. Kita lihat di sini bahwa manajemen itu tugasnya adalah perencanaan, planning, perorganisasian, pengarahan atau activating, dan pengawasan. Jadi istilah lain sering kita katakan POAX ya. Jadi manajemen itu harus bisa melaksanakan perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Semuanya ini adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Atau kita lanjutkan saja nanti bertanyanya dalam kelas daring. Baik, selanjutnya kita lihat lagi skema pengertian manajemen. Pengertian manajemen. Kita lihat ada memanfaatkan sumber daya dan mencapai tujuan. Itu kita sebut skema pengertian manajemen. Tujuannya tadi ada efektif, ada efisien. Itu ya. Jadi pengertian manajemen itu memanfaatkan sumber daya ya untuk mencapai tujuan efektif dan efisien. Itu kita sebut skema pengertian manajemen. Kita ganti dulu slideshow-nya. Ya, kita lihat di sini manajemen. Manajemen itu kita sebut sebuah ilmu atau sains. Nah, ilmu terus berkembang untuk pembuatan keputusan. Oke, kita tahu semua ilmu itu akan berkembang. Nah, kita sebut sebagai seni, ya, atau art, yaitu perencanaan, kepemimpinan, komunikasi, dan segala sesuatu yang menyangkut manusia. Nah, kemudian sebagai profesi, profesional pembuatan keputusan berdasarkan prinsip umum. Pendidikan formal, para profesional mendapatkan status karena profesi bukan favorit, suku, dan kriteria lainnya. Kita masuk manajer. Manajer adalah setiap orang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Itulah kita sebut manajer, ya. Dia mempunyai tanggung jawab atas bawahannya. Kemudian manajer diklasifikasikan menjadi dua, yaitu menurut tingkatannya dan menurut tanggung jawab dalam organisasi. Kalau menurut tingkatannya, yaitu ada top manager, ada middle manager, ada lower manager. Kemudian menurut tanggung jawabannya dalam organisasi, ada manajer umum, ada manajer fungsional. Baik, tingkat manajer puncak, yaitu bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Contohnya direktur, presiden, kepala lab, dan seterusnya. Itu manajer puncak. Ada manajer menengah. Nah, manajer menengah ini membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya. Juga karyawan operasional. Contohnya kepala seksi, kepala bagian, dan seterusnya. Kemudian kita lihat lagi manajer bawah, memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Contohnya adalah mandor.
ya. Jadi bisa kita bagi 3 tingkatan manajer, ada manajer puncak, manajer menengah, ada manajer bawah. Baik, kita lihat manajer fungsional dan umum. Nah, di sini manajer fungsional mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi, yaitu produksi, pemasaran, personalia, dan keuangan. Jadi sesuai fungsinya. Sedangkan manajer umum yaitu mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan divisi operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Ya, itu kita sebut manajemen fungsional dan umum. Apa yang dilakukan seorang manajer? Pertama, manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Ingat ya, manajer itu adalah bekerja dan melalui orang lain. Kemudian, manajer memadukan dan mengimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritasnya. Ya, itu seorang manajer. Manajer ketiga adalah manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Jadi, kalau seandainya anak bawahannya, anak buahnya itu tidak mengerjakan suatu tugas atau membuat kelalaian, itu adalah manajer yang bertanggung jawab. Keempat, manajer harus berpikir secara analitik dan konseptual. Jadi seorang manajer tidak bisa hanya memikirkan satu pihak saja. Dia harus analitis dan mempunyai konseptual. Itulah yang kita sebut manajer. Baik, sudah selesai pertemuan kita sudah paham apa itu manajer, apa itu manajemen. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akhiri dan kita akan bertemu dalam kelas daring. Di situ kalian bisa berdiskusi atau bertanya kepada Ibu dan kita akan berdiskusi di kelas tersebut. Karena ini 3 SKS dan Ibu sudah menyuruh kalian menonton YouTube presentasi dari kelompok-kelompok yang ditugaskan. Baik, dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka pertemuan kali ini kita tutup. Sampai ketemu di minggu depan atau sampai ketemu di daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berhentikan slideshow-nya, slide ininya.